Dikisahkan pada zaman dahulu, hidup seorang ratu yang terkenal sebagai penguasa pantai selatan. Sang ratu memiliki seorang putri yang sangat cantik dan telah tumbuh dewasa. Saat itu, kecantikannya sangat terkenal, hingga suatu saat datanglah dua orang ksatria muda berparas tampan yang bermaksud meminang sang putri untuk dijadikan istri. Ada maksud apa kalian berdua ksatria yang sangat tampan ini berkunjung kemari? Maafkan kami yang telah lancang datang kemari, Ratu. Maksud dari kedatangan kami ialah untuk meminang putri Anda. Benar, Ratu. Kedatangan kami kemari adalah untuk meminang putri Anda. Saya pribadi langsung jatuh hati ketika melihat paras putri yang begitu elok. Pada masa itu, sang ratu menjadi sangat bingung, sebab ia harus memilih salah satu di antara kedua ksatria tampan untuk dipilih sebagai menantunya. Kemudian, muncullah sebuah ide sang ratu untuk mengadakan sayembara membuat telaga. Baiklah, tetapi aku tidak bisa langsung menerima permintaan kalian untuk meminang putriku yang berharga ini. Untuk itu, aku akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang lebih cepat membuat sebuah telaga, maka ialah yang akan mempersunting putriku. Baik, Ratu. Hamba akan segera membuat telaga dan waktu yang singkat dan indah. Kemudian terjadilah kompetisi tersebut untuk memperebutkan putri dari sang ratu. Pada waktu yang telah ditentukan, dua ksatria tersebut berlomba untuk membuat telaga. Pagi menjadi siang, siang menjadi malam. Dalam satu hari, dua telaga berhasil dibuat. Ksatria satu menggunakan kesaktiannya untuk menghancurkan tanah di sekitarnya, sedangkan ksatria dua menggunakan kesaktiannya untuk memperkuat tubuhnya. Oleh karena itu, ksatria satu lebih dulu menyelesaikan perintah ratu untuk membuat telaga sebagai syarat untuk menikahi putrinya. Hahaha, aku yang lebih dulu menyelesaikan telaga ini. Karena telaga ini aku buat di desa Menjer, aku akan menamai ini dengan nama Telaga Menjer. Ksatria pertama kemudian langsung bergegas menuju ke istana ratu, sedangkan di sisi lain, Akhirnya selesai. Aku harus bergegas ke istana ratu. Tapi sebelum itu, aku akan menamai telaga ini dengan nama Pengilon, yang berarti cerminan. Aku telah selesai lebih dulu membuat telaga. Baguslah, sesuai dengan ketentuan sayembara, ksatria satu akan menjadi suami putriku. Apakah kau tidak merasa iri atau marah, wahai ksatria dua? Tidak, Yang Mulia. Aku mengaku kalah. Sesuai dengan ketentuan sayembara, aku bersedia merelakan Tuan Putri. setelah ditentukan siapa pemenangnya, ksatria satu meminang tuan putri, dan acara pernikahan akan dilakukan beberapa hari lagi. Belum berselang 2 hari, ratu dan putrinya dikawal oleh prajurit kerajaan datang ke pegunungan Dieng. Di sana, mereka takjub akan keindahan telaga Pengilon. Wah, lihatlah telaga ini, begitu jernih dan berkilau. Benar begitu kan, Ibu? Benar sekali putriku, telaga ini begitu indah. Ibu jadi penasaran siapa orang yang bisa membuat telaga seindah ini. Ratu segera memerintahkan pengawal untuk mencari informasi siapa gerangan yang telah membuat telaga tersebut. Hamba telah mendapatkan informasi tentang siapa yang telah membuat telaga tersebut. Benarkah? Kalau begitu, katakan siapa gerangan yang telah membuat telaga tersebut. Izin menjawab, Ratu. Dia adalah ksatria yang gagal mengikuti sayembara beberapa hari lalu. Sembari tersenyum lebar, Ratu terus memandangi telaga Pengilon. Prajurit, panggil menantuku ke sini sekarang juga. Siap, Ratu. Pengawal segera membawa ksatria pertama ke hadapan Ratu. Ada urusan apa Ratu memanggil saya ke sini? Aku akan membatalkan pernikahanmu dengan putriku. Aku menyadari bahwa membuat sebuah telaga bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang keindahannya. Apa? Ini tidak adil. Aku telah menyelesaikan sayembaranya sesuai dengan ketentuannya. Bukankah kau mengatakan barang siapa yang berhasil membuat telaga terlebih dahulu bisa mempersunting putrimu? Lancang, Ratu telah memutuskan untuk membatalkan rencana pernikahan Tuan Putri. Kenapa kau tidak mematuhinya? Ksatria satu yang tidak terima karena merasa telah dibohongi pun murka. Dia mencoba mengusik rakyat samudra dengan kesaktiannya. Ini tidak adil. Aku akan menghancurkan kerajaanmu. Lancang, serang! Para prajurit kerajaan kemudian menyerang ksatria satu. Namun, dengan kesaktiannya, ksatria satu dengan mudah mengalahkan prajurit kerajaan. Hanya segerombolan orang lemah, berani-beraninya menyerangku.
Setelah mendengar berita bahwa Ksatria 1 ingin menghancurkan kerajaan selatan, Ksatria 2 pun langsung menuju ke pegunungan Dieng. Hentikan, kenapa kau ingin menghancurkan kerajaan? Diam, Ratu ingin membatalkan pernikahanku. Kenapa tidak dibicarakan baik-baik? Baiklah kalau kau ikut campur, hancurlah bersama kerajaan ini. Pada akhirnya, Ksatria 1 dan 2 bertarung mati-matian, tetapi karena Ksatria 2 lebih sakti, pada akhirnya Ksatria 1 hampir kalah. Akan tetapi dengan kelicikannya, Tuan Putri ditawan oleh Ksatria 1. Ah, kenapa kau begitu kuat? Kemari kau. Berani melangkah sekali lagi, akan kubunuh dia. Berani ya kau? Tolong aku. Aku tidak bisa memilikinya, maka siapapun tidak boleh memilikinya. Ratu yang melihat Ksatria 1 berbuat curang, kemudian berdoa kepada dewa agar mengutuk Ksatria 1. Pada akhirnya, Ksatria 1 menjadi ular yang bisa terbang. Wahai dewa, dengarlah permohonanku. Kutuklah Ksatria 1 karena dia berbuat curang. Itu tidak akan berguna, aku adalah orang sakti. Apa yang terjadi? Tidak. Mengapa sang ratu tidak menepati janji dan berubah pikiran? Diceritakan, sang ratu dan putrinya menikmati Telaga Pengilon. Mereka sangat terkesan akan kecantikan dan keindahan Telaga Pengilon tersebut. Dalam hati mereka, membandingkan antara Telaga Menjer dan Telaga Pengilon. Telaga Pengilon pembuatannya lebih rapi, airnya jernih, berkilau, tenang, penuh kedamaian, dan gelombangnya yang tenang. Hal tersebut menjadi cerminan bahwa Ksatria kedua, pembuat telaga ini, memiliki sifat dan hati yang baik dibandingkan dengan Telaga Menjer yang pembuatannya terkesan kasar dan airnya bergelombang. Hal inilah yang menjadi pertimbangan sang ratu untuk membatalkan pernikahan dengan menantunya.